kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, kata Rasulullah SAW, as-sawmu nisfu sabr, fa inna as-sawm rubul iman bi muqtada qawlihi as-sawmu nisfu sabri. Saum itu adalah setengah sabar. Lalu di riwayat lain, as-sabru nisful iman, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah setengah daripada keimanan. Makanya kata Imam Ghazali, puasa itu adalah rubul iman, seperempat dari keimanan. Thumma huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbah ila Allah ta'ala min baini sa'iril arkan. Nah, puasa ini istimewa dibandingkan rukun-rukun Islam yang lain. Di riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga, kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 ila 700 dhifin, sampai 700. Illa siyam fa innahu li wa ana jazibhi. Kecuali puasa, itu untukku kata Allah dan aku yang membalasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini di surah Zumar ayat 10. Nah, di hadis yang tadi, hadis yang dari Abu Hurairah ini, bahwasanya kebaikan itu dibalas 10. Setiap kebaikan, setiap satu kali kebaikan balasannya 10 sampai 700 kali lipat. Dari 10 bisa sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Nah, puasa ini balasannya tidak terukur oleh angka. Makanya pakai bahasa fa innahu li wa ana jazibihi. Karena tidak terukur dengan angka, itu menunjukkan betapa banyaknya pahala puasa. Siapa tadi orangnya? Tahu yang benar. Nah, kalau kamu hitungi mata, kalau menghitungi lagi saking banyaknya. Nah, puasa kayak itu juga. Karena pahalanya banyak, fa innahu li wa ana jazbi. Allah langsung memadahkan dengan Allah, itu untukku dan aku yang membalasnya. Siapa banyaknya? Banyak benar. Di riwayat yang lain, walladzi nafsi biyadihi la khalufu fami shaim atyabu indallah min rahil misk. Bau mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada al-misk. Itu dulu diartikan minyak kasturi, pokoknya minyak harum yang paling harum lah. Yaqulullah azza wa jalla innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Orang yang berpuasa itu dia mau meninggalkan minuman, mau meninggalkan makanan, meninggalkan syahwatnya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala. Minuman halal, makanan halal, syahwatnya yang lain halal juga. Tapi karena ada perintah puasa, itu ditinggalkan. Karena apa? Karena Allah menyuruh. Jadi pengorbanan orang yang berpuasa itu karena Allah Ta'ala itu sesuatu yang luar biasa. Jadi manusia ini kan tercipta dengan nafsu, akal dan nafsu. Nah, tetapi karena ada perintah Allah untuk menahan hawa nafsunya, maka seorang hamba melakukan itu dapat penghargaan dari Allah Ta'ala. Li ajli, karena aku. Nah, makanya sambungan hadisnya fasaumu li wa ana jazibihi. Nah, di riwayat ini kayak itu redaksinya. Dari Allah Ta'ala, dia meninggalkan syahwat, minuman, makanan, minuman karena aku, maka puasa itu aku yang membalasnya. Itu penghargaan terhadap orang yang berpuasa. Jadi orang kada makan dan kada minum pas puasa itu bukan karena makanan minumannya haram, bukan kok. Tapi karena ada perintah dari Allah untuk menahan nafsu dari yang halal tadi. Dari yang halal tadi. Maka akan menjadi kontradiktif kalau ada orang yang berpuasa
kemudian buka puasanya ataupun sahurnya dengan makanan yang haram, entah haram li dzatihi atau haram li ajli atau biqasdi. Haramnya itu entah karena zatnya memang itu makanan haram atau karena sebabnya haram. Sebabnya haram itu cara mendapatkan hartanya haram. Cara mendapatkan hartanya itu haram. Berbuka puasa pakai yang itu, maka kan puasa menahan diri dari yang dibolehkan, tapi malah berbuka dengan yang diharamkan Allah Ta'ala. Nah itu kontradiktif. Kayak apa jarak pahalanya? Nah itu Allah aja yang membalas. Cuman jelas kalau yang dalam rumus fikih, rumus pahala itu tentu akan bertentangan. Lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada namanya pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak ada yang memasuki lewat situ kecuali as-shaimun, orang berpuasa. Wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi juz'i shaumi. Dan karenanya dijanjikan bertemu Allah Ta'ala di situ. Walaupun karena di hadis lain juga disebutkan penduduk surga itu melihat Allah Ta'ala. Nah, tapi hadis ini menjelaskan tentang beruntungnya orang berpuasa, ada pintu khusus namanya ar-rayyan. Lis-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Satu kegembiraan saat di dunia, satu kegembiraan saat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kewajiban puasa ini bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi banyak sekali keutamaan yang didapat baik di dunia maupun di akhirat orang berpuasa. Likulli syai'in babun. Setiap sesuatu itu ada pintunya. Nah, wababul ibadati as-shaum. Setiap ibadah itu ada pintunya, dan pintu ibadah itu adalah as-shaum, puasa. Lalu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, idza dakhala syahrul ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidatisy syayatin. Apabila masuk bulan puasa, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Setan dibelenggu ini bukan makna perumpamaan, karena memang setan itu dasar dibelenggu bulan puasa. Kenapa jadi asabina terajin dan puasa tuh asabina tahampul di ibadah? Karena salah satunya dibelenggu, yaitu setan, mengurangi. Bilanya masih ada yang maksiat macam-macam itu masih banyak yang akan berubah. Masuk bulan puasa biasa aja, tidak berubah apa-apa. Ya memang kan masih ada nafsu. Itu cuma mengurangi. Ya tadi setan dibelenggu. Wa nada munadin, lalu ada yang mengiau, ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, yang anak berbuat baik, ketujuh berbuat, halumma, mendekatlah. Wa ya baghiyal syarr, aksir. Lalu dalam sebuah riwayat ini, di riwayat dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil 'abid. Allah Subhanahu wa taala yubahi itu berbangga dengan seorang pemuda. Allah berbangga kepada para malaikat karena ada seorang pemuda hamba Allah ahli ibadah. Apa? Fayaqul ayyuhasyabu tariqu syahwatu li ajri al-mubdili syababahu li anta indika ba'di malaikati. Jadi ya Allah Ta'ala, wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena aku, yang mengorbankan masa mudanya untukku, anta indi ka ba'di malaikati, kamu bersamaku seperti para malaikat. Ini posisinya. Kenapa jadi disebutkan pemuda, bukan kenapa jadi disebutkan asyab al-abid? Kenapa disebutkan pemuda yang al-abid ahli ibadah? Karena secara rumus
manusia tuh biasanya masa muda itu adalah masa yang berapi-api karena darah muda. Ketujuh beramian itu. Sehingga dalam hadis ini disebutkan, di riwayat ini disebutkan, ketika ada pemuda yang berbeda dengan itu, ada pemuda yang lebih mengutamakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang luar biasa. Itu. Jadi ibarat misalnya dibanding-banding lah, ini ada pemuda ketujuh beramian, ada orang tua ketujuh beramian, yang mana yang luar biasa, yang tua ketujuh beramian. Kenapa? Karena aturannya lebih banyak beribadah. Kalau pemuda tadi bukan boleh atau bagus, kada, cuma siklus manusia di umur itu ya kayak itu aja. Ya tetap bagusnya tetap beribadah juga. Contoh lainnya, ada seorang pemuda ahli ibadah, ada orang yang sudah tua ahli ibadah. Sama-sama bagus ahli ibadah, tetapi di antara dua hal ini mana yang lebih berkesan? Kalau sesuai hadis ini, seorang pemuda. Kenapa? Karena dia meninggalkan syahwatnya lagi masa-masa itu. Yaqulullahu azza wa jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi shaim, tentang puasa Nabi diriwayatkan di sini, yaqulullahu azza wa jalla, unzuru ya malaikati ila abdi, wa lihatlah wahai malaikatku kepada hambaku yang taraka syahwatahu, meninggal syahwatnya, waladzatahu wa ta'amahu, kelezatannya makanannya, wa syarabahu, minumannya, min ajli, karena aku. Nah, lalu orang berpuasa ini ada memiliki hal-hal yang yang penting. Nah, wa in kanat al-ibadat kulluha lahu kama syarafal bait bin nisbah ila nasil warad kulluha lahu li ma'nayain. Yang pertama lah, anna shauma kafun wa tarkun. Puasa itu kaf itu menahan, tark itu meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sir laisa fihi amal yushahad. Puasa itu adalah amal ibadah yang rahasia, tidak ada yang memantau. Kada kayak sembahyang. Sembahyang itu kelihatan, ibarat foto lagi sembahyang kelihatan. Kalau dilihat zakat foto penyerahan zakat itu kalau kelihatan ya, memang kalau zakat disuruh kelihatan. Kalau zakat itu dasar harus kelihatan kan. Karena dia ini kewajiban yang harus kelihatan. Nah, lagi berzakat, penyerahan zakat dipoto kawa bahaji apalagi. Tapi bilanya puasa itu kada kelihatan. Si duduk di rumah lagi puasa, dipoto ya orang duduk bener paling mentok-mentok, paling bibir dikaringi foto pina kayak orang garing itu bener paling kuat. Tapi itu kada menunjukkan ya sedang puasa. Rahasia saking puasa itu dasar kada standar ukurannya tuh ada. Orang tuh jangan lagi puasa, tapi pina sigar aja gotong royong. Pagi ahad bang pak, pina sigar aja. Soalnya deh, ya kada kelihatan. Ada yang pina kada puasa, padahal kada puasa, tapi pina liut. Ada juga. Artinya kada kelihatan ibadah puasa itu, saking rahasianya. Wa jami'u a'mali ta'at bimasyad min khalq wa mar. Dan setiap ibadah itu kelihatan. Kita mengaji itu kelihatan. Entah pakai Al-Qur'an fisik di HP itu kelihatan. Bahkan kadeda Al-Qur'annya, membaca Al-Qur'an kedengaran bunyinya. Kalau nya puasa dasar kada kelihatan. Bunyi orang puasa kadeda. Gaya orang puasa kada wajib dilihat. Itu orang puasa. Wasaumu la yarahu illallah azza wa jalla.
Puasa itu tidak ada yang bisa melihatnya yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Fa innahu amalun fil batin. Ini adalah amal di al-batin, di dalam, bisabril mujarrad, dengan sabar. Wasani yang kedua, puasa ini qahrun li'aduwillahi azza wa jalla. Qahrun itu sebuah paksaan, sebuah tekanan terhadap musuh Allah. Kenapa jadi kayak itu? Fa inna wasilatasy syaitani la'anahullahu asyahawat. Karena wasilah setan, jalan setan itu untuk mengganggu manusia adalah syahwat. Wa innama taqawwa asyahwat bil aqli wasyurbi. Dan syahwat itu bisa menguat, syahwat itu jadi bertambah keinginannya karena apa? Makan dan minum. Jadi puasa itu menangkal. Jadi kalau di bulan Ramadan berarti sebenarnya dua musuh itu dalam lagi dikendalikan. Setan lagi dibelenggu, lalu syahwat yang jalan setan itu. Syahwat itu jalan setan juga untuk menggoda, itu lagi diredam oleh apa? Oleh puasa. Dalam riwayat yang lain, ini di riwayat Imam Bukhari Muslim, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiqu majarihi bil ju'. Setan itu, jadi hadis itu yang pertama tuh dipahami atau diartikan makna fisik. Kalau ada hadis-hadis yang berhubungan dengan fisik, makna pertama itu tentang fisik. Nah, inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu berada di aliran darah manusia. Jadi apa namanya ini, dasar mengganggunya tuh sampai kayak itu, standby, selalu mengawasi. Nah, jar Nabi fadayyiqu majarihu atau majarihi bilju, maka sempitkanlah jalan setan itu bilju, dengan lapar. Kalau dari hadis ini bisa diambil poin bahwa dengan puasa itu sedikit banyak bisa mengendalikan jalan setan. Ini berarti kada bulan puasa aja, bukan puasa wajib aja, puasa sunnah pun berarti sama, memperkecil jalan si setan tadi. Jadi dan tujuan puasa itu sebetulnya bukan mematikan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu, bukan, tetapi bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Karena manusia itu kada mungkin kada bernafsu. Nah, ada itu apa? Manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Apakah para sahabat manusia, kan sahabat itu dipuji Nabi ahli surga radhiyallahu anhum, sahabat. Tapi apakah sahabat itu bebas daripada nafsu? Kada, karena manusia. Buktinya manusia, sahabat tuh kadang ada juga buat salah, kadang ada tersalah, ditegur Nabi. Sahabat yang levelnya sudah dijamin surga tuh, nah, cuma ada juga yang salah. Sayyidina Umar itu kan al-asyrah mubasysyirina bil jannah, salah seorang yang dijamin masuk surga. Lalu masuk Islamnya request dari Nabi. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, wa ma'izzal Islam bihdi umarain, kuatkan Islam dengan salah satu dua umar. Posisinya luar biasa. Apabila berjalan di suatu jalan, maka setan memilih jalan lain. Level Sayyidina Umar. Tetapi ketika Nabi meninggal, Sayyidina Umar ini kada menerima. Nabi meninggal. Bahasa Sayyidina Umar itu ini, kada Nabi itu kayak satu umat hilang aja, belum boleh. Sampai dibacakan Sayyidina Abu Bakar kan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma aw qadina qalabtum ala aqabikum. Wa ma Muhammadun illa rasul, Nabi Muhammad itu rasul, qad khalat min qablihi rusul. Sudah lewat nabi-nabi terdahulu tuh sudah menjalani apa yang Nabi jalani. Maksudnya Nabi itu dulu tuh hidup, berdakwah, habis tugas lalu meninggal.
Nabi Muhammad itu ya kayak Nabi terdahulu juga. Nabi Muhammad ini sama kayak Nabi Musa, utusan Allah lalu meninggal. Sama kayak Nabi Yunus berdakwah, tuntung meninggal. Sama. Afa imma atau kutilang karantum ala aqabikum, apakah meninggal atau apa atau sebelum meninggalnya, macam-macam. Saya cuma mah mendengar tuh mandang ya. Ayolah aja kayaknya mendengar ayat ini, padahal si Dini itu kan hafal Quran, cuma pasti bacakan ayat itu kayak hanya lengah, gila maka gila, nah lain dosa bang ini lah, cuma maksudnya apa ngaranya nih, bisa kada ingat, bisa kada sadar, bisa tersalah. Dan awal-awal puasa itu kan kayak ini, awal puasa itu kewajiban puasa, jadi boleh memilih hendak puasa atau bayar fidyah awal puasa. Nah lalu juga pada perkembangannya sebenarnya wajib puasa. Dan lalu di awal puasa juga, awal puasa itu kan nggak boleh makan dan minum, dan tidak boleh juga pada malam harinya berhubungan badan. Jadi siang itu kan tidak boleh mengerjakan yang tidak boleh melakukan hal yang dilarang, hal-hal yang membatalkan puasa waktu siang. Bila tiba waktu buka, berarti makan minum boleh. Tapi malamnya itu tetap ada larangan, tidak boleh berhubungan badan. Makan minum silahkan, Pak, tapi berhubungan badan ada boleh. Nah, Sayyidina Umar ini termasuk orang-orang yang melanggar perintah itu. Lalu turun ayat tentang rukhsah. Rukhsah apa? Malam bulan puasa itu dibolehkan apa aja, termasuk berhubungan badan. Nah itu. Itu yang maksud nafsu itu adalah jalan setan. Lalu di selanjutnya, falamma kana saumu 'alal khusus qam'an li syaitan wa saddan lima saliki wa tadyiqan lima jarih istahaqqa at-takhsis bin nisbati ila Allah taala ay ila Allah azza wa jalla fa fi qam'i aduwillah nusratun lillahi subhanahu. Jadi ketika seseorang itu mempersempit jalan musuh Allah, di sini nafsu termasuk juga setan, itu secara tidak langsung membantu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bergerak membantu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahwat tadi kan itu musuh Allah. Jadi ketika mempersempit jalannya itu membantu Allah memenangkan itu. Walaupun sebenarnya itu ada makhluk Allah taala. Yang ada mungkinlah manusia menolong Allah itu. Tapi bahasanya itu istilah bahasanya. Lalu selanjutnya, i'lam anna sauma salatu darajatin. Ya, Imam Ghazali puasa ini ada memiliki 3 tingkatan. Saumul umum, saumul khusus, saumu khususil khusus. Itu 3-nya lah. Saumul umum, saumul khusus, saumu khususil khusus. Yang pertama dulu, saumul umum. Saumul umum adalah fa waqaful batn wal farj an qadai syahwah kama sabaqa tafsiluh. Saum umum ini adalah atau awam adalah orang-orang yang menahan dirinya dari makan minum, menahan kemaluan, tidak berhubungan badan waktu puasa, itu ya. Itu umum. Artinya orang yang di level ini adalah orang-orang yang menahan diri dari lapar dan haus yang membatalkan puasa, dah itu aja. Itu orang awam. Bila memaknai puasa kayak itu aja, itu di level awam, dasar awam. Yang penting kada makan, yang penting kada minum, kada berhubungan badan, kada menggawi yang membatalkan puasa, entah dengan sengaja.
itu apa namanya nih, membatalkan puasa. Keluar mani membatalkan puasa. Nah, bilanya menahan itu dari itu semua itu berada di level saumul umum, orang awam. Lalu yang level kedua. Nah, level kedua ini yang harusnya kita berada di level itu paling ada. Kenapa? Karena di level inilah puasa itu jadi bermakna. Kalau yang pertama tuh sekadar menahan lapar dan haus, tujuan yang sebenarnya masih belum sampai benar lagi. Yang kedua nih Bang, saumul khusus wa huwa kafus sami wal basari wal lisani wal yadi war rajuli wasairil jawarihi anil asam. Nah, yang kedua ini harusnya kita di situ. Apa gerak? Menahan diri selain parut dengan kemaluan tadi, menahan telinga dari mendengar yang diharamkan oleh Allah. Mendengar orang menggibah, mendengar orang mendusta, macam-macam, mendengar orang namimah, menahan diri. Lalu yang kedua al-basar, menahan mata. Lalu yang ketiga al-lisan, menahan lisan. Nah, tidak mengucapkan atau tidak berbicara yang macam-macam. Para ulama itu kan merumuskan dosa-dosa anggota tubuh. Anggota tubuh itu paling kada ada 3. 1, dosa anggota tubuh, tangan, batis, telinga, gitu. Hidung. Dosa hidung itu jarang tercium orang nggak ada. Tercium bini orang jarang ada tuh. Dosa hidung. Amun mencium nila panggang orang Bang, itu ada bapak ada mambil. Jarang. Tuh dosa anggota tubuh. Nah, lalu apalagi dosa lisan. Lisannya anggota tubuh juga, tapi tersendiri. Kenapa? Karena banyak dosa-dosa yang muncul dari lisan. Misalnya apa? Al-kadzib, berdusta, al-ghibah, betul. Bahkan ulang an-namimah, itu dari muntung juga. Itu lisan. Bulan puasa kalau di levelnya saumul khusus itu dijaga. Lalu yang berikutnya apalagi yang bisa menahan dosa? Anggota tubuh, lisan, hati. Nah, dosa-dosa hati ini Bang, dosa-dosa hati ini kadang-kala ngalih juga tuh. Apa misalnya ria, minta dilihat, itu perasaan. Anu aja, pindah tapi banyak anunya yang melihat. Kita sembilan tapi banyak orang melihat. Mungkin liut, masuranya pindah banyak karena banyak melihat, pindah semangat. Apakah itu pasti ria? Wallahu a'lam. Tapi itu adalah perasaan hati. Batu ulang sum'ah, anak minta didengar. Namun bahasa orang wahini, namun bahasa di media sosial wahini adalah istilah itu adalah haus validasi. Nah, bahasa wahini, bahasa di media sosial haus validasi. Ria, sum'ah, apalagi yang pengarahnya nih di penyakit hati, kiber, sombong. Sombong itu definisinya batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq menolak kebenaran, wa ghamtun nas memandang remeh orang lain. Kayak merasa bahasa Banjar tuh Pak iyanya Bang. Itu kiber Bang. Bah itu hasad. Hasad ini sedih melihat orang senang, senang melihat orang sedih, dosa hati juga. Bulan puasa itu mengkawa ada kayak itu Bang rumusnya. Yang pertama memang dalam dosa-dosa itu kayak guru Sarni itu dalam kitab beliau ilmu tasawuf itu yang paling dasar dulu, kenal dulu itu hanyar rumus cara menjalankannya. Lalu dosa hati yang lain juga ada ngarannya ujub. Ujub ini lebih parah daripada yang lain itu karena ujub ini tidak perlu objek apapun. Tiba-tiba dosa orang kayak ini di komplek bersama ini yang rajin sembahyang aku Bang nah itu bisa ujub. Nah ini yang di bulan Ramadan harus dikendalikan.
dikendalikan. Menjaga telinga, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan semuanya. Ya tadi semua anggota tubuh. Itu yang level kedua. Yang level kedua ini yang harapan harus bisa dilakukan. Karena kalau berkaitan dengan saumul umum atau orang awam ini, ada hadis Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu hanya menghasilkan al-ju' wal atash, lapar dan haus. Nah, orang yang berada di level saumul umum apakah dapat pahala puasa? Wallahu a'lam, ada tahu. Tapi apakah kewajiban puasanya gugur? Iya, selama rukun syaratnya sudah dipenuhi, kewajiban puasanya sudah gugur. Dapat pahalanya bang? Wallahu a'lam, ada tahu. Sidin puasa, cuma bilang seharian bakar rambut aja, apa-apakah? Anu Pak Haji, belum menjual ini harga modalnya aja nah. Anu Pak Haji menjual pian saya ini nah, dasar bujur non Pak Haji dasar saya itu harganya, lawan orang tak murah ya. Nah, itu yang harus dikendalikan. Lalu yang level paling tinggi, ini level dasar wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma saumu khususil khusus fa saumul qalb anil himamid daniyah wal afkar ad-dunyawiyah wa qafu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Wa yahsul fitr fi hadha saum bil fikr fi ma siwallahi azza wa jalla wal yawmil akhir wa bil fikr fi dunya illa dunya turadu lid-din fa inna dzalika man zada al-akhirah wa laysa minad dunya. Kalau yang level ketiga ini adalah orangnya itu berpuasa dan menahan diri, menahan hati ini supaya kadang memikirkan dunia, kayak memikirkan akhirat saja. Ini yang dalam ungkapan tuh bahasanya ini, dunia itu hendak di tangan dia, jangan masuk dalam hati. Nah itu level yang sidin ketiga nih. Yang level ketiga ini pokoknya hanya memikirkan Allah Ta'ala, akhirat, dunia kada memikirkan. Berarti kan ada begawi ya. Cuma kan ini masalah perspektif, masalah pemikiran meyakini. Itu yang level ketiga. Bisa ada? Oh pas sudah. Ya. Oh ya, penutup nah berarti. Kan ada ghaddul basar, menahan pandangan. Ini belinya ke pasar Wadai, menghati macam-macam bang. Nah, itu dijaga. Nah, itu ulang. Yang kedua, hifzul lisan, ini menjaga lidah. Bulan puasa itu kan ya pasti ada interaksi bepandiran. Nah, amun kalau pas bepandiran itu jangan sampai hal-hal yang menjurus ke dosa, hal-hal yang kata-kata yang apa bahasanya yang tidak pantas. Itu hifzul lisan. Lalu yang ketiga, kafus sama, menutup telinga dari mendengar yang diharamkan. Lalu yang keempat, kafu baqiyatil jawarih anil asam, menahan anggota tubuh dari yang diharamkan. Apa tadi macam-macam. Lalu yang kelima, yang kelima ini tips juga. Apa gerang? Allah yastakthira minat ta'amil halal waqtal iftar bihaitsu yamtali ajawfuhu fama min wi'ain abghadu ila Allah azza wajal min batnin mali'in min halal. Yang kelima dari Imam Ghazali adalah jangan banyak makan pas buka puasa. Kadang mukbang, bahasa ini mukbang, bahasa bahari atau pas buka puasa makannya santai aja. Alhamdulillah bilanya paruh kalau mau kondisi akan. Pin kenapa jar kada makan banyak? Jangan bilanya makan banyak, takajud paruh. Nah ini
syukur kayak itu. Kenapa? Karena memang makan banyak itu jadi Imam Ghazali jangan gitu. Kenapa gerang? Karena kan hikmah dari puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Bilanya buka puasa itu berhikmat, apa namanya nih? Pelajaran puasa tuh jadi belum sampai. Jadi kayak merapel aja. Kan pas puasa tuh hari biasa makan 3 kali. Hari biasa makan 3 kali. Jadi bilanya pas buka puasa itu makan berhikmat, seakan-akan makan siang itu jadi double lawan makan malam. Nah, namun ada berpikiran kayak itu, ya itu yang salah jadi Imam Ghazali. Padahal kalau yang dilihat dari sisi yang lain, puasa ini kesempatan menurunkan berat badan. Sebujurannya. Tapi kayaknya jadi Imam Tarawih berhikmat belum makan. Nah, itu pas dalam istilah. Nah, itu. Lalu yang keenam, nah mungkin insya Allah nanti kita melanjutkan pengajian berikutnya. Minggu kaina itu sudah puasa. Nah, berarti insya Allah hari Sabtu tanggal 21 subuh, 19 subuh. Andak ya.